Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Kali ini seperti biasa gua tuh bakal bahas cerita tambahan dari cerita Overlord. Nah, sekarang gua tuh bakal bahas cerita tambahan setelah volume 1, atau lebih tepatnya setelah cerita tambahan yang sebelumnya. Jadi video ini bisa dibilang adalah lanjutan dari cerita video sebelumnya. Cerita tambahan kali ini judulnya adalah liburannya para penjaga, atau dalam bahasa Inggris adalah Guardian Vacation. Nah, cerita tambahan kali ini diadaptasi dari Blu-ray yang kedua, atau bisa dibilang yang mau gua bahas adalah CD drama. Buat yang belum tahu CD drama tuh bisa dibilang mirip radio, jadi cuma ada suaranya, tanpa ada gambar animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Tapi sebelum itu gua harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian tuh dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oke, jadi cerita tuh dimulai dari Ainz bersama Albedo dan Sebas. Mereka tuh di sini lagi ngomongin tentang perkamen buatan Nazarik. Nah, buat yang nggak tahu apa itu perkamen tuh bisa dibilang fungsinya tuh mirip kayak kertas, tapi terbuat dari kulit binatang. Kalau kalian lihat anime Overlord, di sana tuh ada banyak gulungan sihir. Nah, gulungan itu adalah perkamen yang dibuat dari kulit binatang. Jadi di sini Ainz melihat kalau produksi perkamen sedikit. Nah, karena produksinya tuh sangat sedikit, Ainz tuh mau membatasi penggunaan perkamennya. Ketika lagi ngobrol, di sini Sebas tuh minta maaf karena udah memotong pembicaraan. Sebas tuh di sini bilang sebaiknya Ainz segera istirahat. Udah 10 jam mereka tuh diskusi untuk mengurusi Nazarik. Sebas ini di sini tuh sangat khawatir sama Ainz. Ainz dalam hatinya tentunya dia tuh sangat kaget. Dia ternyata nggak nyangka udah 10 jam bekerja. Ainz di sini tuh ngerasa nggak enak karena udah membiarkan Albedo dan Sebas sampai berdiri selama 10 jam. Bagi Ainz kalau di bumi, para bawahannya saat ini tuh pasti udah kabur dan pergi jika mereka tuh harus bekerja 10 jam tanpa istirahat. Ainz di sini menyuruh Albedo dan Sebas untuk segera istirahat. Jadi sisanya biarlah Ain yang kerjain. Tentunya di sini Sebas dan Albedo langsung menolak karena gak mungkin bagi bawahan istirahat ketika bosnya tuh lanjutin kerjaannya. Albedo di sini bilang kalau dia tuh bakal terus bersama Ainz, dan Albedo juga bakal terus melayani Ainz, mau di tempat tidur, kamar mandi, atau dimanapun. Albedo tuh sangat siap untuk melayani Ainz. Ainz di sini tentunya selalu gelagapan ketika Albedo menggodanya, tapi Ainz tuh di sini langsung acting lagi. Ainz kembali ke wibawanya. Setelah dipikirkan, Ainz tuh sangat paham kalau bawahannya tuh pengen terus bekerja dan terus melayani dia. Tapi bagi Ainz tuh sangat gak baik membiarkan bawahannya untuk terus bekerja. Ainz pun di sini menyuruh Albedo untuk memanggil para penjaga lantai. Ainz bilang kalau dia tuh mau ngomongin sesuatu. Tentunya Ainz juga di sini ngasih tahu kalau ada penjaga lantai yang lagi istirahat, sebaiknya jangan diganggu dan penjaga lantai itu nggak perlu datang ke tempat Ainz. Tapi ternyata di sini para penjaga lantai itu datang semuanya dan itu membuat Ainz sangat terkejut. Oh ya, di sini Gargantua sama victim gak ada. Jadi bisa dibilang yang dipanggil tuh para penjaga lantai yang biasa dikasih kerjaan untuk mengurusi Nazarik. Ainz di sini tuh bertanya, kapan terakhir kali bawahannya tuh liburan? Di sini Demir jelasin kalau mereka tuh belum liburan. Demir ngasih tahu, sejak Nazarik ditransfer ke Isekai, semua orang tuh selalu bekerja 24 jam, entah itu penjaga lantai, pelayan, maupun yang lainnya. Semuanya tuh kerja 24 jam dan mereka tuh kerja tanpa henti. Ainz di sini tentunya terkejut karena nggak ada satupun yang istirahat. Ainz tuh nggak ngerti kenapa semua orang tuh sangat suka bekerja. Untuk awal, Ainz tuh di sini memuji para bawahannya karena ternyata mereka tuh punya loyalitas yang tinggi. Tentunya para bawahannya tuh sangat senang mendengar hal itu. Tapi walaupun gitu, Ainz di sini bilang kalau istirahat tuh sangat penting dalam kehidupan. Dan Ainz di sini menyuruh para bawahannya untuk liburan. Para bawahan di sini tuh tentunya sangat kaget karena bagi mereka menjaga Nazarik adalah sebuah keajaiban dan mereka tuh nggak pernah ngerasa capek ataupun lelah, jadi nggak perlu liburan. Di sini dengan gelagapan Mare nanya ke Ainz. Intinya, Mare tuh bingung apa yang harus dia lakuin ketika liburan. Ainz di sini ngasih tahu kalau semuanya tuh bebas melakukan apapun. Bagi Ainz, menjaga kesehatan mental dan kesehatan tubuh sangat penting.
Di sini Albedo tuh terlihat sangat stres mendengar hal itu. 24 jam tanpa kerja, itu artinya 24 jam gak ada di sisi Ainz. Dan itu akan membuat Albedo sangat stres. Kalau misalkan Albedo dikasih misi, Albedo tuh bisa menahannya karena itu adalah misi yang penting. Tapi kalau 24 jam gak kerja dan gak ada di samping Ainz, Albedo tuh sangat sulit untuk membayangkan hal itu. Walaupun banyak bawahan yang terlihat menolak, bagi Ainz liburan tuh sangat penting agar tubuh menjadi lebih sehat. Ainz tuh di sini nanya pendapatnya Demir. Demir di sini bilang kalau dia tuh setuju sama perintah liburan. Demir senang karena Ainz perhatikan kesehatan para bawahannya. Tapi walaupun gitu, Demir bilang butuh persiapan untuk merubah jadwal orang-orang di Nazarik. Ainz di sini menyuruh Demir untuk ngurusin semuanya, mulai dari jadwal, makanan, minuman, dan lain-lain. Jadi nggak boleh ada yang kerja sampai 24 jam. Yang penting bagi Ainz tuh mewujudkan kesehatan yang baik. Ainz juga di sini menyuruh Sebas untuk mengubah jadwal para pelayan. Setelah itu diskusi pun selesai. Saat ini Ainz terlihat gak enak sama bawahannya. Sejak ada perubahan jadwal dan ada hari libur, Ainz melihat kalau para bawahannya tuh agak tertekan karena peraturan tersebut. Ainz pun di sini mutusin untuk keliling Nazarik dan dia pun akhirnya pergi ke tempat Mare. Di sana Mare tuh terlihat agak gugup dan agak takut. Mare di sini tuh terlihat khawatir kalau dia tuh telah melakukan kesalahan. Makanya Ainz tuh saat ini datang ke tempatnya. Ainz di sini jelasin kalau dia tuh cuma lagi jalan-jalan dan kebetulan aja dia tuh mampir ke tempat Mare. Mare di sini mengerti, tapi wajahnya tuh terlihat malu-malu dan agak sedikit tertekan. Ainz di sini tuh berpikir kalau para bawahannya tuh pasti marah sama keputusan yang dia buat. Di sisi lain, Sebas, Coccus, dan Demir, mereka tuh saat ini terlihat merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Ainz tuh ngerasa heran dengan para bawahannya yang selalu kumpul ketika istirahat. Ainz tuh di sini ngerasa ada sesuatu yang lagi direncanain. Bahkan Ainz tuh kepikiran kalau mereka tuh bakal memberontak. Saat ini, seperti biasa bawahannya mulai berkumpul. Ainz saat ini nyembunyiin keberadaannya supaya nggak bisa dideteksi sama bawahannya. Ainz juga di sini tuh pakai telinga kelinci supaya pendengarannya menjadi semakin tajam dan supaya Ainz tuh bisa mendengar setiap percakapan dari jauh. Ainz di sini udah mempersiapkan diri kalau misalkan dia tuh mendengar rencana kudeta terhadap dirinya. Ainz tuh udah siap kalau misalkan nanti dia dikudeta. Ainz saat ini mendengar percakapan dari para bawahannya. Intinya di sini, para bawahannya tuh ngomongin soal kata-kata yang pernah disebutin sama 41 makhluk tertinggi. Dan di sini, Sebas tuh pernah dengar kata-kata dari Hero-Hero. Jadi menurut Sebas, Hero-Hero pernah ngomongin sesuatu tentang indikator kesehatan yang awalnya kuning sekarang tuh berubah jadi merah. Tentunya para bawahannya tuh di sini tuh nggak mengerti maksud dari kata-kata tersebut, tapi mereka tuh merasa kalau itu adalah pertanda yang buruk. Coccus juga ingat soal kata-kata yang pernah disebutin sama 41 makhluk tertinggi, dan kata-katanya adalah jika hati hitam maka aku akan mati. Intinya mereka semua tuh di sini mencoba untuk memahami setiap dari kata-kata para makhluk tertinggi. Albedo tuh di sini berpikir bahwa warna hitam tuh kemungkinan tentang kutukan. Tapi Demir tuh di sini nggak yakin. Bagi Demir, nggak mungkin makhluk tertinggi tuh bisa kena kutukan. Sebas dan para penjaga lantai saat ini masih diskusi tentang kata-kata 41 makhluk tertinggi. Mereka tuh masih diskusiin warna hitam karena kutukan. Coccus di sini bilang kalau kutukan tuh mungkin terjadi jika ada yang memakai senjata kelas dunia atau dalam bahasa Inggrisnya adalah world class item. Intinya di sini mereka tuh lagi nerjemahin setiap dari kata-kata para makhluk tertinggi. Mereka saat ini kembali lagi diskusiin kata-kata dari Hero-Hero, yaitu tentang indikator kesehatan yang dari kuning ke merah. Ainz di sini yang mendengar itu semua, dia tuh hanya geleng-geleng kepala. Dia tuh gak nyangka para bawahannya tuh mikirin hal sepele seperti itu. Ketika di Jepang, tes kesehatan tuh merupakan hal yang sangat wajar dan itu sangat biasa bagi warga Jepang. Tentunya itu juga bukanlah hal yang besar. Para penjaga di sini tuh mereka masih diskusi. Demir di sini tuh masih kesulitan dalam menerjemahkan setiap kata-kata dari para makhluk tertinggi. Demir tuh nggak bisa mengerti pemikirannya para makhluk tertinggi. Albedo juga di sini tuh cerita kalau dia tuh juga sangat kesal karena dia tuh nggak bisa menerjemahkan kata-kata makhluk tertinggi.
Albedo tuh nggak bisa memahami kata-kata Ainz yang panik ketika pertama kali masuk ke isekai. Jadi Albedo di sini tuh nggak paham maksud dari GM Call. Nah, maksudnya, jadi ketika pertama kali ke isekai, Ainz tuh ngucapin kata GM Call. Tujuannya untuk menghubungi customer service pembuat game Yugeda Rasil. Saat itu, tentunya Albedo tuh nggak ngerti kata-kata GM Call dan dia tuh sangat kesal karena nggak bisa bantu Ainz. Demir di sini bilang kalau mereka tuh harus segera menjadi lebih baik dan mereka harus mampu memahami setiap kata-kata dari Ainz. Demir di sini bilang alasan Ainz ngasih liburan itu semua untuk menyuruh bawahannya supaya bisa merenung dan memperbaiki diri mereka. Demir bilang kalau dia tuh punya bukti dan buktinya Ainz tuh nggak pernah ada hari libur. Itu artinya deduksi Demir tuh sangat benar. Ainz tuh menginginkan para bawahannya menjadi lebih baik. Para penjaga lantai di sini mengerti dan mereka tuh bertekad untuk menjadi semakin lebih baik. Tentunya itu semua demi kejayaan Ainz All Gone. Mendengar itu semua, Ainz ngerasa malu karena dia tuh udah curiga kalau bawahannya tuh bakal memberontak. Ternyata para bawahannya tuh sangat memikirkan diri Ainz. Saat ini Ainz ngumpulin para bawahannya. Ainz bilang kalau dia tuh bakal libur sementara, jadi kerjaannya tuh bakal dikasih ke para bawahannya. Para bawahannya tuh terlihat sangat senang mendengar hal itu. Alasannya karena Ainz tuh bakal istirahat. Ainz di sini menyuruh Albedo untuk menjadi pelaksana tugas harian. Jadi Albedo lah yang bakal mengurusi Nazarik. Ainz juga bilang kalau dia tuh bakal menyuruh bawahannya untuk melakukan tugas di luar Nazarik. Tentunya tujuannya untuk dapetin informasi. Diskusi saat ini masih berlanjut. Ainz juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia bakal menyusup ke kota manusia dan mencari informasi. Albedo bilang kalau dia tuh bakal ikut dan dia tuh bakal menyiapkan segalanya. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau pergi sendiri. Ainz bilang Albedo ini bentuknya bukan manusia, jadi sangat berbahaya kalau masuk ke kota manusia. Albedo tetap ngotot karena dia tuh bisa pakai armor untuk menutupi tubuh sukubus miliknya. Karena tetap ngotot, Ainz bilang kalau dia bakal membawa satu orang di Nazarik yang tentunya mirip sama manusia. Jadi Albedo tuh nggak usah khawatir tentang keamanan dari Ainz. Albedo di sini masih ngotot dan Albedo bilang kalau dia adalah yang terbaik dalam hal pertahanan. Makanya cuma dia yang layak untuk ada di samping Ainz. Demir pun saat ini bergerak dan dia tuh berbisik kepada Albedo. Setelah itu sikap Albedo berubah drastis dan dia tuh setuju dengan rencana dari Ainz. Ainz di sini tentunya sangat terkejut dan dia tuh penasaran dengan sihir apa yang dipakai sama Demir sampai-sampai Albedo tuh langsung berubah dan setuju dengan rencana dari Ainz. Karena Albedo setuju nggak ikut, maka diskusi kali ini pun selesai. Setelah diskusi selesai, Kokjus penasaran dengan sihir apa yang dipakai sama Demir untuk merubah sikap Albedo. Demir bilang kalau dia tuh nggak pakai sihir apapun. Demir tuh cuma ngasih tahu kalau seorang istri yang baik pasti bakal menyambut suaminya ketika pulang ke rumah sehabis kerja di luar. Kokjus tentunya di sini tuh nggak percaya kalau Albedo bisa berubah hanya dari kata-kata. Demir bilang hati perempuan tuh memang penuh misteri. Nah, itulah pembahasan cerita dari CD drama Blu-ray yang kedua. Ceritanya di sini tuh emang pendek karena yang gua bahas ini bukan novel, melainkan CD drama yang ceritanya tuh cuma 20 menit. Makanya ceritanya sangat pendek. Dan seperti yang kalian tahu, gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa nonton sendiri CD dramanya. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.